Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan intan pariwara kelas 10 masih di asesmen tengah semester part 2 nomor 15 sampai dengan nomor 30. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 15, suatu virus memiliki kapsid menyerupai kerucut yang tersusun atas kapsomer, pentamer, dan juga heksamer. Virus dengan ciri-ciri tersebut adalah jadi virus yang punya ciri-ciri di soal nomor 15 itu adalah si virus HIV. Virus HIV itu virus yang bersampul dengan kapsidnya membentuk kerucut. Jadi dia tidak benar-benar menyerupai kerucut ya. Bentuk kapsidnya itu seperti telur yaitu oval dengan salah satu ujungnya membesar. Kemudian kapsidnya dia tersusun atas kapsomer dengan kapsidnya itu simetri 5 atau yang disebut dengan pentamer dan juga kapsomernya simetrinya 6 yang disebut dengan heksamer. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 17, urutan jenis virus yang memiliki jumlah kapsomer yang terkecil hingga terbesar adalah nomor 16 maksudnya. Nomor 16 ini virus dengan kapsomer tersedikit yaitu 32 kapsomer itu parvovirus ya. Parvovirus itu 32 kapsomer. Lalu dengan 60 kapsomer itu picornavirus. Kalau dengan 72 kapsomer itu adalah papovirus, 162 kapsomer herpes virus, dan juga 252 kapsomer adalah adenovirus. Jadi kalau diurutkan dari yang kapsomernya paling sedikit ke paling besar adalah nomor 3, 1, 4, 2, dan 5. Jawabannya adalah yang D. Nomor 17, kelompok virus berikut yang merupakan ribovirus sekaligus termasuk virus berselubung yaitu jadi ribovirus itu kan salah satu jenis virus asam nukleatnya yang berupa DNA. Sedangkan virus berselubung itu jenis virus yang nukleokapsidnya mempunyai selubung dari bahan lipoprotein ataupun glikoprotein. Nah, contohnya siapa saja itu? Ada orthomyxovirus, paramyxovirus, dan juga rhabdovirus. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 18, virus berikut yang masuk memiliki struktur sangat kompleks adalah jadi berdasarkan bentuk dasarnya virus itu ada yang ikosahedral, helikal, dan juga kompleks. Nah, virus yang ikosahedral itu hanya ruangnya dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi. Contohnya ada picorna, herpes, dan lain-lain. Kalau yang helikal itu bentuknya menyerupai batang panjang. Sedangkan virus kompleks itu memiliki struktur yang kompleks. Contohnya adalah poxvirus. Maka jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 19, virus berikut yang memiliki bentuk helikal adalah jadi virus helikal itu kan virus yang asam nukleatnya menggulung membentuk seperti helix. Nah, kapsomernya juga sama akan mengikuti gulungan si asam nukleatnya. Makanya bentuknya jadi helix. Helix itu ada dua, ada yang bersampul dan ada yang tidak bersampul. Kalau helix yang tidak bersampul itu contohnya TMV, tobacco mosaic virus. Sedangkan yang bersampul itu contohnya si virus influenza. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 20, pasangan yang benar antara nama virus dan jenis inang diinfeksinya dalam tabel berikut adalah kalau orthomyxovirus. Orthomyxovirus itu penyebab penyakit flu ya pada manusia. Kalau mumps virus itu menyebabkan gondongan. Kalau TMV itu penyakit mosaik pada tembakau. Kalau tungro itu menyebabkan penyakit tungro pada padi. Sedangkan bakteriofag itu merupakan virus yang menginfeksi bakteri. Jadi dalam tabel ini yang paling tepat adalah yang C. Nomor 21, pada daur litik ekor bakteriofag menempel pada dinding bakteri E. coli. Peristiwa tersebut terjadi pada tahapan tahap di mana si ekor bakteriofag menempel pada dinding sel bakteri E. coli itu di tahap awal yaitu fase adsorpsi. Baru dilanjutkan dengan penetrasi yaitu memasukkan si asam nukleatnya virusnya ke dalam sel bakteri. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 22, komponen utama penyusun kapsid pada virus berupa, jadi kapsid itu penyusun utamanya adalah si protein ya. Jadi protein itu komponen utamanya dari si kapsid. Jawabannya adalah yang B. Nomor 23, penggandaan
bakteriofag terjadi dua daur yaitu litik dan juga lisogenik. Perbedaan antara litik dan lisogenik adalah, jadi untuk perbedaannya litik lisogenik itu sama-sama ada adsorpsi, penetrasi, perakitan dan juga lisis. Cuma kalau lisis itu sudah masuk ke litiknya ya, bukan lisogeniknya. Kalau lisogenik yang sama persis itu adsorpsi, penetrasi sama ada perakitannya juga. Nah, perbedaannya daur litik itu tidak ada pembelahan profag. Sedangkan kalau daur litiknya itu langsung terjadi penggabungan setelah maksudnya profag itu kan terjadi setelah adanya penggabungan antara si asam nukleatnya virus dengan asam nukleatnya bakterinya. Nah, sedangkan si lisis itu lebih ke langsung ke mengambil alih atau yang disebut dengan eklifase biasanya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kalau litik tidak terjadi pembelahan profag, sedangkan lisogenik terjadi pembelahan profag. Nomor 24, replikasi bakteriofag diakhiri dengan fase pecahnya sel inang yang disebut dengan, jadi pecahnya sel inang ini disebut dengan lisis ya. Dia itu terjadi di fase di mana si bakterinya itu akan pecah kemudian menghasilkan virus-virus baru yang telah dirakit sebelumnya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 25, perhatikan gambar virus di samping berdasarkan ciri-cirinya. Virus pada gambar adalah ciri-cirinya virus pada gambar. Ciri-cirinya virus ini kan si herpes virus nih. Herpes virus itu kan yang menyebabkan penyakit pada herpes pada manusia. Ciri-cirinya dia itu termasuk ke dalam DNA deoksiribovirus. Jadi virus yang memiliki materi genetik DNA. Dia bentuknya bola atau bulat, kapsomernya 162 kapsomer. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 26, pernyataan yang tepat mengenai tahapan dalam replikasi virus beserta peristiwa yang terjadi dalam tahapan tersebut adalah, jadi untuk nomor 26 ini, kalau yang pertama itu kan tahapannya pasti absorpsi ya. Absorpsi itu apa sih? Melekatnya ekor virus pada dinding sel inang atau sel bakteri. Yang kedua adalah penetrasi, yaitu masuknya ujung serabut pada ekor virus lalu menyatu dengan sel bakteri sehingga membentuk sebuah salurannya untuk masuknya asam nukleatnya. Lalu eklifase itu penangkapan metabolis sel bakteri atau sel inangnya diambil alih oleh virus untuk merakit virus-virus yang baru nantinya. Kemudian ada pembentukan. Pembentukan ini hampir sama seperti perakitan, yaitu membentuk bagian-bagian tubuh virus. Sedangkan perakitan, kalau perakitan itu bagian-bagian tubuh yang sudah terbentuk itu dirakit jadi virus utuh atau lengkap. Dan yang terakhir adalah lisis, yaitu pecahnya sel inang atau sel bakteri dan menghasilkan virus-virus baru. Jadi jawabannya yang paling tepat ini yang D. Nomor 27, pada saat replikasi, bakteriofag mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri pada tahap, kalau pengambilan alih ini tahapannya disebut dengan tahapan eklifase ya. Eklifase itu si virusnya akan mengambil alih komponen metabolismenya si sel bakteri atau sel inangnya, yang tujuannya supaya dia bisa membentuk bagian-bagian tubuh virus. Maka jawabannya adalah yang E. D maksudnya. Nomor 28, perhatikan skema proses replikasi. Selanjutnya cermati beberapa proses tahapan replikasi berikut. Proses yang terjadi pada tahap yang ditunjuk oleh huruf P terjadi pada angka apa? Huruf P, mana nih huruf P? Huruf P itu ya. Kalau huruf P ini setelah berarti setelah masuk. Setelah asam nukleatnya masuk, sebelum P itu asam nukleatnya masuk. Berarti huruf P itu eklifase. Eklifase itu DNA virus dengan DNA bakteri itu bergabung untuk mengambil alih perlengkapan metaboliknya sel inang. Jadi untuk apa? Untuk membentuk komponen-komponen tubuh virus yang baru. Maka di sini jawabannya adalah yang C ya, 2, 4 dan juga 5. Nomor 29, peristiwa yang terjadi pada tahap sintesis daun lisogenik bakteriofag adalah,
Jadi kalau sintesis itu apa sih? Sintesis itu saat asam nukleat bakteriofag menjadi lebih aktif dan akan menghancurkan asam nukleatnya sel inang. Nah, selanjutnya asam nukleat bakteriofag ini akan mensintesis protein sel inang menjadi komponen bakteriofag sekaligus melakukan replikasi diri sebanyak mungkin ya. Jadi dia hampir sama sih seperti Halkili fase di daur litik ya. Cuma ini kan dia kalau sintesis itu terjadinya di daur lisogenik. Jawabannya adalah yang E. Nomor 30, SARS-CoV menginfeksi manusia. Terjadi peristiwa penerjemahan gen penyandi protein virus di ribosom sehingga akan terbentuk protein virus. Proses selanjutnya yang akan terjadi pada replikasinya adalah jadi yang pertama itu kan protein spike pada sampel virus berikatan dengan reseptornya AC2 di membran sel. Virus memasuki sel melalui endositosis, lalu asam nukleatnya keluar dari kapsid dan sampul sehingga memasuki sitosol. Pegandaan RNA SARS-CoV oleh RNA polimerase, kemudian terjadi penerjemahan gen menjadi protein SARS-CoV di ribosom yang menempel di retikulum endoplasma kasar. Lalu pengemasan genomnya oleh protein virus, lalu badan Golgi membungkus virion, membentuk vesikel dan hasil replikasinya keluar dari sel secara eksositosis. Jadi jawabannya adalah yang E. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.